Hai, bertemu lagi dengan Sofi Navita. You are love di Sofi Navita Talks. Hari ini saya memang berada di tempat yang bukan studio kami seperti biasanya. Saya memang sedang berada di kota Jakarta karena memang ada pekerjaan di sini yang harus saya kerjakan. Tapi saya tidak ingin kehilangan kesempatan ngobrol-ngobrol dengan seorang sahabat lama yang sudah kami tunggu untuk ada di Sofi Navita Talks. Ronaldus Parasian Sianturi. Hai, apa lo dia lo? Kayak dulu waktu jadi bintang tamunya Piramida, pas masuk. Iya, Coba-coba lu yang panggil Sofi Navita gitu. Bintang tamu kita pada sore hari ini, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Sofi Navita. Thank you udah datang. Ingat kuis Piramida nggak? Gini nggak sih lu dulu nggak ya? Iya. Selamat datang dalam kuis Piramida. Iya. Gitu. Ini masih ingat ya tahun 90 loh. Ingat dong. Waktu itu kan gue baru memulai karir di Indonesia, masih siaran radio, tapi udah mulai tuh dapat acara TV-TV Iya, kecilan. 3 Satria kuis di RCTI waktu itu. Roni Sianturi, Niko Siahaan, Ferdi Hasan. Sebenarnya sebelumnya ada tapi bukan RCTI ya. Dede Yusuf tuh di mana tuh? Taktik Boom. Iya, Taktik kan Boom. Antv mungkin ya. Iya, yang sampai sekarang kalau lihat Mas Dede Yusuf, maaf ya Mbak Syandia, aku masih suka. Iya, beliau sudah anggota dewan ya. Banget sama Dede Yusuf itu. Benar, itu karismatik banget. Anyway, 3 Satria kuis di RCTI itu dulu bertahan berapa lama tuh ya? Mungkin ada 5-6 tahun lah. Itu pertama kali lo jadi host nggak sih, Bang? Pertama kali. Oke, nanti kita akan bicara soal itu. Karena semua orang tahu Ronaldus Parasian ini. Kenapa harus ya? Nama KTP ya? Iya, harus nama dong. KTP. Kan orang tua ngasih kita nama doa. Oke, ya kan? Nanti gue mau tanya juga artinya. Taunya penyanyi, Trioli Bells, pernah ada duet dengan ex-wife juga. Yang lagunya keren banget menurut gue, nanti kita coba reka ulang gitu ya. Tapi yang terakhir nih, yang paling baru deh, yang paling baru. Kita mulai dari yang paling baru, nanti kita mundur ke belakang. Anggota dewan. Kemarin kan sempet mencalonkan. Iya. Nyalek lah ya, untuk jadi anggota dewan. Iya. Lalu nggak jadi ya, Bang? Iya, belum dapat kesempatan aja. Tapi ini, gue pengen tahu awalnya itu kenapa lo tiba-tiba aku pengen coba terjun dunia baru gitu ya. Iya. 2019 kan Sof kita ditawarin dari PDI Perjuangan gitu untuk kira-kira mau nggak maju untuk DPR RI gitu. Nah, kita dikumpulin waktu itu ada 9 teman-teman, termasuk ada Harvey yang jadi ya, ada Krisdayanti, segala macam. Jadi kita terima. Kenapa kita terima? Karena kita berpikir bahwa ini kesempatan belajar hal-hal yang baru gitu. Selama ini kan dunia nyanyi udah hampir 37 tahun kita lakoni. Udah di luar kepala lah, kayak lo mau ditaruh dimanapun, udah ketemu depannya orang, udah tahu harus ngomong apa. Tapi kalau menjadi politikus kan sesuatu yang baru. Jadi tantangan dong, kita mau belajar. Ternyata memang tidak mudah. Dan pada kesimpulan akhirnya setelah 2 kali caleg 2019 dan 2023 kemarin, bahwa setiap orang tuh sudah punya panggilannya sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa masuk ke ranah yang bukan ranahnya kita. Bukan purpose-nya kita gitu? Bukan. Sepertinya tapi gitu. Awalnya Bang Roni menerima itu di Pinang ya? Maksudnya, di Pinang artinya maksudnya gini, siapa tahu kita bisa menambah suara untuk partai yang mengusung kita, gitu. Karena misalnya saya ditaruh di Jawa Tengah, tapi dapil sini. Di sana kenapa ditaruh? Karena merasa partai perlu suara. Kalau ditaruh public figure di situ, artinya dengan kita di endorse, kita bisa paling tidak mendapatkan 50.000 suara. Nah, suara kita itulah yang dikasih untuk teman-teman yang sudah disiapkan oleh partai untuk menjadi anggota DPR, baik itu DPRD ataupun DPR RI. Oke, tapi maaf nih. Aku mencoba bersuara seperti netizen. Netizen kan suka bilang, karena artis aja itu, makanya bisa dia nyalek-nyalek, makanya karena dia punya nama. Apakah hal ini sebenarnya
bisa diiyakan gitu dalam konteks kita sebagai, kan tadi keluar kata-kata ya kan di endorse supaya bisa memberikan suara. Betul. Untuk partai ya. Untuk tapi partai. Sebenarnya kita juga bukan hanya sekedar artisnya, tapi ada kriteria yang dilihat dari figur itu sendiri. Paling tidak 10 tahun ke belakang dilihat tuh riwayat perjalanan kehidupannya, pernah bermasalah atau tidak gitu. Kalau selama dia berkarir semuanya baik-baik saja, tidak pernah masuk di dalam misalnya melakukan tindak kejahatan atau apapun juga, itu semua harus dilihat. Ketika kriteria itu terlewati, baru kita masuk di screening berikutnya. Dari 40 seniman, kira-kira kita mau pilih yang mana nih? Gitu. Dilihat juga dia sudah berkarir berapa lama di dalam perjalanan musik. Kalau untuk PDI Perjuangan ya, saya nggak bicara partai yang lain. Jadi kalau dibilang, alah itu karena artisnya aja, nggak juga. Artinya mereka wawancara kita juga. Artinya, kamu punya hati nggak untuk melayani? Itu dulu. Waktu ditanya itu abang jawab ya, apa? aku bilang saya punya, karena saya pikir sebagai penyanyi kan kita harus punya hati yang melayani juga. Bukan hanya sekedar datang ke satu kota, nyanyi, selesai. Aku dan Pongki ngerasa kalau kita sebagai musisi yang melayani dengan hati, kita nggak, prioritas utama bukan berapa nilai yang lo bayar ke kita, tetapi bagaimana ketika kita datang ke satu acara kita bisa menjadi berkat. Artinya kita bisa menghibur, tamu happy. Masalah pulang bawa berapa itu urusan nomor 2 gitu. Nah, itu dulu dilihat dari wawancara sampai akhirnya oh kayaknya dia bisa nih gitu. Jangan sampai ketika dipilih sudah dikasih endorsan, dikasih biaya, tapi mereka tidak mau turun ke masyarakat, kan rugi juga. Gitu. Oke, berangkat dari jawabannya Bang Roni ini, emangnya seorang Roni Sianturi bisa kontribusi apa sih? Ini berangkat dengan teori tadi ya, ya kan memang dari keartisan, punya suara yang mungkin bisa lebih ya karena dikenal masyarakat. Kebetulan hati melayani juga. Tapi memang apa yang bisa diberikan oleh seorang Roni Sianturi kalau orang nanya nih? Apa kontribusi? Apa sih kelebihan lo, apa sih kemampuan lo, apa kalau jadi anggota dewan? Sebenarnya itu tugasnya, makanya ketika kita mencalonkan diri, kan kita turun ke dapil. Ketika kita turun ke dapil ketemu dengan masyarakat, disitulah kita tahu problema yang terjadi di dapil kita. Misalnya, oh stuntingnya masih banyak nih. Oh kenapa bisa stunting banyak? Oh ternyata itu terjadi kepada ibu-ibu muda yang accident, yang 16 tahun, 17 tahun tidak tahu, nggak dapat ilmu parenting, tiba-tiba kawin. Nah itu kita tahu. Terus misalnya kita datang lagi ke dapil kita, oh ternyata mahasiswa di dapil itu belum punya tempat tinggal. Jadi mereka datang di sana semuanya ngekos dari daerah-daerah, datang ke kota itu, misalnya ke Blitar. Kan ada pinggiran-pinggiran Blitar. Mahasiswa yang kuliah ke Blitar rata-rata ngekos. Nah, kalau misalnya kita tahu permasalahan seperti itu, kita bisa bangunkan rumah aspirasi buat mereka. Mereka bisa tinggal di situ tanpa harus bayar biaya kos, ya kan? Nah, biaya hari-hari yang dari orang tua dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Hal-hal kecil kayak begitu deh, yang nantinya kalau kita jadi, itu kita realisasikan. Iya, jadi kayak ini ya, on a daily basis jadi saluran solusi untuk masalah-masalah masyarakat gitu. Betul, jadi kalau kita nggak terjun ke masyarakat, kita tidak akan tahu tugas kita apa. Oh itu maksudnya terjun ke masyarakat. Iya, kita bisa tahu misalnya kayak kita lihat peternakan di sana kurang bagus gitu. Akhirnya nanti pada saat kita duduk, tugas kita adalah membawa konsultan-konsultan peternakan untuk memberikan penyuluhan kepada para peternak di sana. Padahal nggak ada background peternakan nggak ada, tapi kan kita tinggal ambil ahli-ahlinya aja. Iya. Gitu loh. Sebagai masyarakat kita cari gitu. Nah, makanya ibarat di rumah mati lampu, ya masa manggil tukang bakso, ya kan? Yang dipanggil ya tukang listrik dong gitu kan. Makanya Kita dibilang cari. kan kita wakil rakyat, artinya kita mewakili mereka. Bukan kembalikan mereka melayani kita, tetapi ketika jadi kita yang melayani mereka, karena satu kursi itu adalah hasil dari 100.000 suara masyarakat di dapil itu yang mempercayakan hidupnya 5 tahun ke depan kepada kita. Berat loh itu. Berat. Itu ya, tapi ternyata setelah 2 kali saya coba mencalonkan diri, ternyata Tuhan belum kasih kesempatan itu. Mungkin dia bilang, Ron, bukan di situ tempatmu gitu. Tapi abang ngerasa gimana tuh pas kemarin? Kecewa pasti adalah, karena kan kita kerja 8 bulan. Saya kan seketika mengambil satu keputusan untuk nyalek, ya saya benar-benar harus turun, stay di sana 8 bulan gitu dengan biaya. Stay di mana? Di Gorontalo dong. Oh iya? Iya dong. 8 bulan juga kontrak rumah, turun ada 1 kota, 4 kabupaten di Gorontalo yang saya datangi setiap hari. Jadi saya tahu banget
bagaimana permasalahan masyarakat di kabupaten dan kota di Gorontalo. Tetapi pada saat pelaksanaannya kembali lagi bahwa tidak mudah. Iya. Itu banyak hal-hal yang membuat kita bisa terpilih, bukan hanya saja kita rajin turun ke masyarakat, tetapi ada faktor-faktor lainnya. Dan saya tidak memiliki faktor-faktor lainnya itu. Oke, bakal nyoba lagi nggak? Tanya Tuhan dulu deh. Belum ya? Gitu, iya dong. Iya. Gitu, karena jujur ya, harusnya dengan biaya yang besar gitu ya. Dengan biaya, anggaplah nilainya 10M. Iya. Kalau saya mau lihat itu, mesti ambil dulu dong 10% atau 20%, ini nggak ada loh. Tidak ada tersisa satupun juga. Oh, iya? Makanya teman-teman bilang gini, Ron, lo tuh antara jujur atau bodoh, Bego. beda-beda dikit loh. Iya, Lo iya. sisihin aja dulu 2M, 8M-nya lo pakai. Ini nggak, aku cemplungin aja semua. Karena memang niatnya mau jadi. Bukan, oh ini ada kesempatan, dapat segini, terus sisanya gue simpen dulu. Jadi nggak jadi urusan belakang. Kan ada yang gitu. Iya. Ini nggak. Iya. Tapi ya bener, gue agak bodoh juga sih. Maksudnya kan disisain kan. Iya. Uang kerja gitu. Tapi ya udahlah. Itu bagian dari perjalanan yang aku lewati. Ya di itu maksudnya, kecewanya 2023. berarti sedikit lebih berat. Maaf ya, ketika udahlah nggak ngambil buat gini. Ngambil pun sebenarnya ya, dalam hal ini menurut gue wajar. Lo kerja, Ya, lo kerja, betul. ada dong ongkos harian Ada, lo. ya, Orang ya. tukang bangunan aja Ya, ya, ada, mau ada. borongan mau harian, Bener, ya kan? bener. Tapi bahwasannya lo tidak Menyisihkan, itu, ya. karena lo enggak, gue mau full melayani. Ya. Kecewanya kan pasti agak Ya, double-double. Namanya ya, manusia, ada betul. pamrih. Kita nggak kayak Ya. Tuhan loh hatinya. Ya. Kalau Roni Sianturi sendiri kemarin tuh kecewanya tuh bertanya, Kak, kenapa udah 2 kali aku jujur loh aku ini, atau ya Sempet udahlah, mentalnya terganggu juga. Drop. Mentalnya terganggu. Artinya 8 tahun di sana. 8 bulan. 8 bulan di sana setiap hari dari pagi sampai malam. Pas pulang nggak jadi tuh mental gue terganggu loh. Gue sampai ke psikolog. Oh iya? Iya. Sampai nggak mau keluar rumah, nggak mau apa Lu gitu kayak hilang melihat. pede gitu, Kak? Hah? Kayak hilang. Bukan hilang pede, maksudnya gini. Gue udah lakukan semampu yang gue bisa, tapi kenapa nggak jadi ya gitu. Padahal ketika di lapangan gue melihat orang tuh support gue luar biasa gitu. Jadi gue belum siap aja kali, maksudnya kecewa dengan sesuatu yang gue harap bakal jadi ternyata enggak. Jadi mental gue terganggu berapa bulan tuh. Sampai bersyukur 2-3 bulan lah, abis itu selesai. Padahal nggak pakai duit sendiri loh. Iya. Lo bayangin yang pakai duit sendiri. Ada yang 28M, iya. Makanya ada banyak yang frustrasi, 30M gitu. Tapi gini, terganggunya Roni Sianturi itu kayak apa? Males makan, Gini. nggak mau ketemu orang. Bukan nggak ketemu orang, ketika gue kerja nyanyi, gue nggak bisa kasih yang maksimal. Karena gue mentalnya masih kepikiran gitu. Jadi gue nggak bisa kasih yang terbaik aja setiap kali gue kerja. Sampai manajer bilang gini, lo kenapa sih kayak nggak pede gitu kalau Taunya nyanyi? gimana? Lo nggak ngasih yang terbaik. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di overthinkingin. See you around guys. Kenapa sih kayak nggak pede gitu kalau Taunya nyanyi? gimana? Lo nggak ngasih yang terbaik. Kan ada Abai, manajer gue kan Iya, bisa lihat iya, lah. apa yang ya dilihat itu artinya lo nggak mau turun ke bawah, lo nggak mau entertain tamu. Oh, nyanyi aja tuh sudah, Nyanyi bye, selesai, gitu. terus MC pun lo nggak coba bangun suasana gitu. Yang penting lo baca cue card selesai gini-gini. Iya, Kan dia bisa, nyebelin banget dia kan itu. dari dulu kan bisa ngebaca gue segala macam. Nah gue pikir, oh berarti udah terganggu dong gue. Akhirnya gue disarankan oleh teman-teman, coba deh, kalau lo ke psikiater itu bukan berarti lo sakit jiwa lo. Psikolog. Nah psikolog, enggak psikiater. Oh, psikiater? Iya. Oh, bahkan Bukan psikolog, ke psikiater. Ke psikiater lo bicara. Akhirnya gue ketemu psikiater, gue bicara. Case-nya seperti gini. Oh oke, kamu punya otak lagi kusut banget nih. Dia bilang gitu. Harus diregangin, dilemaskan kembali. Oke, kita kasih terapi obat ya. Udah terapi Oh, obat. sempat. Sempat lah. Berarti tidur terganggu. Oh iya sangat lah. Nggak bisa tidur jam 4, jam 5. Kebangun. Semacam serangan kecemasan. Cemas, anxiety, kaki gue keringet, tangan gue keringet, bangun tidur aja jam 5 jam 6, segitunya, sampai pantas segitu. psikiater ya. Ya, udah bukan lagi psikolog, gue nggak butuh teman bicara, tapi gue butuh
solusinya gimana nih? Karena udah mengganggu pekerjaan dan gue juga nggak mau yang milih nyalek kan gue. Iya. Masa ketika Nyalain nggak orang. jadi terus lingkungan jadi terkena gitu. Tapi bersyukurlah gue ketemu solusi. Dulu kan gue pikir aduh kalau psikiater ini pasti ada gangguan jiwa nih segala macam. Ternyata enggak. Dan ternyata itu solusi. Dan gue melihat ternyata di luar sana juga banyak teman-teman yang mengalami anxiety dan segala macam. Sebenarnya gini, ini mungkin menjadi fenomena yang masih sedikit tabu buat generasi gue ke atas lah, ke Bang Roni ke atas. Kalau generasi kayak Z gitu, mereka udah biasa ngomongin mental health dan awareness. Padahal sebenarnya itu ada benernya loh. Jadi gini, lo lari, kaki lo kesleo, itu otot lo yang sakit, ya kan? Lo masuk angin malam begadang-begadang, terus jadi batuk, itu inflamasi kan daerah respiratori. Nah, ketika lo terganggu mental karena misalnya ada yang mengecewakanmu sedemikian hebatnya, atau luka dari kecil yang tidak pernah sembuh, atau seperti ini, udah merasa all in tetap gak jadi. Yang namanya mental goyang itu ya biasa, biasa banget. Nggak giling guys, emang ya harus cari solusinya sama orang yang expert. Apalagi kalau sudah mengganggu aktivitas kita, mengganggu kerja kita. Dan puji Tuhan setelah aku konsultasi ya, setelah itu kerjaku manajemen bilang, oh sekarang kerja lo balik lagi, bagus lagi, udah mau ngapalin lagu baru, udah mau entertain tuh. Tadinya gue nggak mau yang ada aja, udah itu, udah aman kan? Ah lo bayar gue juga lagunya itu lagi. Sampai Abai bilang gini, lo gimana sih? Lo harus update dong lagu sekarang gini-gini. Gue sekarang gitu, mana? Jangan-jangan udah seorang Roni Sianturi udah mulai nyontek lagu di tangan kayak? Kalau itu ya iyalah, nggak bisa. Kalau misalnya nyanyi 10 lagu, dikasih 8 lagu baru kan nggak mungkin kita ngapalin semua. Tapi paling nggak kita tahulah bagaimana cara menghibur. Jadi grafiknya tuh menurut manajemen sudah mulai kembali lagi sebagai seorang Roni Sianturi. Gitu. Sekarang ke nama. Ronaldus Parasian. Emangnya sebenarnya basicnya Katolik ya atau apa waktu kecil? Kok namanya ada us-usnya? Kan Pongki juga Stefanus. Iya benar. Ada mungkin teman-teman di sini, Hai Martinus, Domingus. Iya benar, dulu mau kita Katolik. Oh gitu, dulu keluarganya Batak Katolik. Katolik, terus tiba-tiba Papa ngajak pindah jadi Protestan. Jadi semua kakakku tuh namanya Antonius Rudolf Sianturi. Oh, us gitu, juga. Iya. Terus yang kakak Sahat Robert Martinelli Sianturi, gitu. Gua Ronaldus Parasian Sianturi. Tapi kalau ditanya artinya gua nggak tahu. Parasian kan artinya? Artinya apa sih? Tempat kasih ya. Oh gitu ya. Tunggu, Parasian. Iya dong. Oh gitu ya? Gue nggak tahu, tapi pokoknya orang Batak selalu ada gitulah. Asi kan artinya love. Ya bersyukur dong, makanya gue, tapi kadang-kadang gue terlalu banyak memberi kasih kepada orang lain. Kelebihan jadi lebay. Enggak juga sih. Atau karena, ini pasti gue di komen sama netizen, ih mbak nggak boleh gitu, percaya astrologi. Bukan, ini lucu-lucuan aja. Orang-orang Virgo kan suka gitu kan. Sama kayak kalau lihat tangan gini, garisnya nyambung nggak? Oh ini buat ini ya? Oh pinter nyari uang gitu. Wah berarti lo romantis nih, karena nyambung. Nih ini nyambung. Enggak, dulu dibilangnya gue pinter cari uang gitu. Enggak, ini nyambung nggak? Semua nggak tahu Pongki nyambung apa enggak? Gue kagak romantis, tanya aja dia. Iya. Aku nggak romantis kan? Enggak lah, romantis. Romantis itu kan banyak jenis, banyak cara. Ada yang melalui perhatian, ada yang melalui apa? Ada yang melalui atur-atur. Iya, lo sebelum syuting aja. Iya, lo sebelum syuting aja udah ngurus. Ayo, Gofartnya harus ngambil dari sini, harus ngambil dari sini. Itu kan bentuk cinta kasih kepada anak. Iya, oke. Love language kalau kata anak sekarang, Bang. Ngomong-ngomong soal love language, karena namamu Parasian, apa love language-nya Roni Sianturi? Tahu love language gak? Ada yang words of affirmation. Lo senang memberikan pujian atau lo senang menerima? Ada yang gift. Lo senang dengan hadiah atau? Gue dengan pujian. Words of affirmation. Menerimanya atau enggak, gue memberi. Oh, lo memberi. Oke. Lalu ada lagi physical touch. Hai, Roni. 2 berarti. 2 ya? Iya. Sama satu lagi apa sih, Papi? Kok aku lupa? Physical touch, words of affirmation, ataukah acts of service? Apa tuh? Melayani. Itu juga iya. Ya, atau quality time. Lo tipe yang kita harus ada quality time. Misalnya, tadi 4 sama ya? Anak, ada 4 ya? 5. Ada 5. Gue kayaknya 4-4-nya ada. Satu yang nggak ada yang memberi tuh tadi lo bilang tuh, apa tuh? Gift. Iya. Lo nggak suka terima kado? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Gue nggak. Ngasih kado juga bukan love language? Bukan.
Bukan. Gue lebih ke quality time, ngerti nggak sih? Terus gue selalu bilang love you nak, sayang, gue peluk segala macem gitu. Pergi makan bareng, lebih ke situ. Tapi kalau ada yang ulang tahun kasih kado, gue nggak. Nggak ya? Artinya gini. Kan ada orang yang ngarepin kado tuh ada loh. Iya ada. Kecuali kalau mereka minta. Tapi gue nggak pernah mikirin ulang tahun gue kasih apa ya. Ulang tahun gue kasih apa, gue nggak. Enggak, iya. Tapi kalau dia bilang Pak kadonya ini, ya udah gue berusaha cari ininya. Terus gue kasih mentahnya, dia yang cari sendiri. Gue nggak mau repot tuh. Tapi gue mau direpotkan untuk mikirin gue makan di mana ya sama dia ya, gitu. Terus gue harus menyentuh orang yang gue sayang, love you, miss you setiap hari. Makanya anak gue tumbuh di dalam perkembangan yang sangat mengerti tentang sentuhan. Makanya dia sama teman-temannya kalau temannya jatuh dia langsung tolong. Oh, dia juga tipe gitu? Tipe gitu. Terus ke guru-guru juga apa kabar gini-gini selalu gitu. Tunggu sebentar, ini pasti ada yang ngelos nih. Anak, tunggu sebentar. Perasaan dulu sama adik CB nggak ada anak. Maksudnya anak gimana? Saya jelasin dulu ya. Kalau yang pernah nonton Sofi Nafi Talks versi IG Live, dulu kita udah pernah ngobrol. Bang Roni ini merawat seorang anak. Oh, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oke, aku mau tanya ini sekarang. Tadi kan sempat nyinggung soal anak dan aku lihat Bang Roni kalau udah ngomongin anak di sosial media dan yang lain-lain itu, waduh, bener-bener ngurusin dari nol banget ya. Namanya siapa, Bang? Aku panggilnya Raja. Raja. Tapi namanya Fahrizi, ya. Nah, Raja ini ada special needs ya, Bang ya. Kalau nggak salah dia adalah tunarungu atau Tunarungu. Sorry, bener ya? Bener ya? Iya, tunarungu. Oke. Nih, Ada dia di rumah sekarang. Ada. Bentar. Mau tahu yang namanya Raja? Kasih dadah. Hai. Dadah. Iya, bukan Temennya, dadah. temennya Papa. Temennya Papa. Teman Papa. Bilang dong, Teman halo Papa. Tante. Halo Tante. Hai, Tante. Hai. Anti. Oke. Wow, dan udah mengalami menjadi orang tua ayah seorang anak yang ABG loh ya. Iya, ABG itu kan suka bangkang. betul. Tapi maaf Nyon Sewu, ini Fahri tunarungu. Iya. Bangkangnya anak tunarungu tuh gimana? Bangkangnya Kan dia nggak bisa, iya deh Pak, gitu kan nggak bisa. Bangkangnya anak tunarungu itu apa? Kalau disuruh tuh tetap dia nggak lakuin. Pengajarannya tuh nggak beda jauh, tapi kita harus lebih telaten aja. Iya. Nggak boleh dimarahin, karena kalau dimarahin nanti Ini lebih ya, rasanya lebih sensitif. lebih sensitif karena dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Iya. Gitu. Handphone dia nggak mau dibuka. Oh really? Iya, jadi diam-diam kalau lagi tidur gue ambil, gue masukin yang kita bisa lacak dia di mana tuh. Jadi gue bisa tahu, oh kalau jam 10 belum pulang, oh dia masih teman-teman basket gitu. Oh, diam-diam lo lakuin Iya. itu ya. Oh wow, full on ayah ya ternyata Ya, ya. harus lah. Roni Sianturi itu kan ganteng ya, Bo. Coba ini semua pasti netizen sini. Oh, ganteng banget. Aku suka banget sama Roni Sianturi gitu kan ya. Secara duniawi kelihatannya berhasil, tapi secara spiritual sebenarnya gue adalah produk gagal.